Wilujeng Wengi, saya bersama Kang Yosep, owner dari Uma Food. Nah, malam ini kita akan ngomongin tentang bisnis Uma Food yang hari ini alhamdulillah sedang tumbuh. Kang Yosep, kumaha ada mah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, makin cerah gitu. Beda hari kan cicis. Bedanya emang, tapi tenangnya namanya teh tenangnya skincare. Wah, ente. Tapi makin cerah alami, natural. Air wudhu. Saya berada di kafe kedai kopi New Camry di Jalan Manisi. Alhamdulillah biasa tepang Kang Isi. Alhamdulillah. Ya pertanyaan apa penginten sekedik lahnya. Ya ngobrol-ngobrol lah. Kumaha tah? Ayeuna Uma Food itu penamaanna kumaha tah? Kenapa namanya bisa Uma Food? Uma Food itu awalnya memang tercetus dari istri saya, karena kan ini adalah bisnis yang saya jalani bersama istri. Jadi, selain sebagai seorang istri juga partner bisnis, partner usaha. Nah, jadi awal mulanya Uma Food itu karena istri saya dulu waktu sekolah sering dipanggil Umi gitu ya. Umi sama teman-temannya, akhirnya tercetuslah nama Uma. Akhirnya Uma Food aja diberi nama Uma Food gitu. Di Uma Food itu ya tercetus dari situ gitu awal mulanya gitu. Dari istri saya itu. Hasil istihoroh dulu atau ada wangsit gitu? Itu mah mungkin doa ya. Doa dan ya kebetulan apa ya, kepikiran itu gitu. Jadi kepikirannya ke situ. Jadi Uma Food ini memang di spesifikasi bisnisnya panginten bidangna di kuliner makanan cemilan tapi wareg lah gitu. Wareg cemilan tapi wareg mau 2 kali makan 2 porsi. Yang penting sangu lah. Nah, yang sangu wareg pisan. Nah, naon wae sih di Uma Food aya naon wae? Di Uma Food sebenarnya banyak nih makanan yang kita jual gitu. Makanan yang untuk orang Sunda mah itu memang cukup familiar gitu. Jadi aya cireng, aya cuanki, aya bakso aci, terus cheese stick, pokoknya makanan-makanan yang sebenarnya itu biasa ditemui sama apalagi masyarakat Bandung mungkin sudah sering gitu ya, bahkan sering makan gitu. Tapi Kang Yosep tadi Uma Foodnya, tapi kenapa Kang Yosep bersama istri memilih sekarang bisnis di bidang kuliner? Sebenarnya kalau memilih itu karena kan ada perjalanan gitu ya, awal mulanya saya istri itu sebenarnya sekolah di tempat berbeda ya, kuliah di tempat berbeda. Saya di UIN Bandung, istri saya di Unisba. Tapi sejak masa kuliah itu sama-sama jualan gitu. Jadi sambil jualan, saya sempat jualan celana, jualan sepatu, sempat juga jualan keripik kaca. Itu sempat saya jalani. Begitu juga nih istri saya gitu, jualan mungkin lama kelamaan karena ini sudah nyaman dan jadi passion, akhirnya ketika sudah menikah pun tetap gitu sama-sama. Kemudian sempat juga jualan di bidang fashion, baju-baju, tapi kurang cocok mungkin ya di bidang fashion. Akhirnya beralih ke kuliner dan di sini dapatnya gitu. Hokena teh jigana emang makanan gitu. Akhirnya sudah berjalan 1 tahun lebih dan alhamdulillah semakin ya kelihatanlah perkembangannya gitu untuk saya di bisnis yang ini gitu, yang kuliner ini. Alhamdulillah luar biasanya. Abdi kemarin ninggal TikTok, Instagram, followernya lumayan ya. Alhamdulillah. Tapi tidak belum salabim eta sebenarnya mah. Jadi ada prosesnya, merintis dulu juga dari nol, dari mulai ngambil produk-produk ke orang,
terus berjuang naikin followers dan lain sebagainya juga ya kita jalani bersama gitu. Masih inget gak pertama kali hanya durasi waktu dari Kang Yosef merintis sama istrinya sampai hari ini beureun panginten tumbuh, kemudian ya seleres nama masuk pada apa fase mapan berenya fase mapan karena kan orderan lumayan gitu. Cik, eta berapa lama ya tuh waktu itu sampai hari ini? Pokoknya udah lebih dari 1 tahun itu lebih gitu, hampir 2 tahun. Jadi sampai saya bisa sampai di titik ini itu perjalanannya hampir 2 tahun gitu untuk yang ini gitu. Tapi sebelumnya juga kita ada proses mulai belajar usaha gitu ya, mulai belajar berdagang, mulai belajar cari uang itu sejak zaman kuliah. Tapi untuk di bisnis ini dan sampai di titik ini tuh ya kira-kira 2 tahunan kurang lah, 2 tahunan kurang. Berarti sama dengan usia pernikahan berarti enggak? Iya. Jadi semenjak calon istri sampai hari ini istri. Iya. Merintis barang. Nah, iya. Iya, salah satu contoh benar. Benar, kali merintis dari nol kayaknya. Benar. Dari 0 sampai 100 gitu. Jadi Kang Yosef sama istri itu hari ini berbisnis bareng, kemudian tumbuh bebarengan eta teh aku mencintai kamu dari nol teh. Itu salah satu pelajaran. Jika pom bensinnya SPBU dimulai dari nol. Dari nol gitu. Jadi Kang Yosef alhamdulillah saya juga termasuk yang kemudian hari ini kalau ngobrol sama beliau ini menyenangi gitu ya, obrolannya berbagi pengalaman luar biasa sampai hari ini ya kata Abdi gitu ya, sampai kemarin kan close order ya waktu sasi saumnya ya close order sampai saya saum karena saking banyak yang pesanan gitu ya. Alhamdulillah. Nah Kang Yosef karena jumlah follower ya enak berarti lebih dari seberapa 200-nya 100. Kalau followers teh TikTok boleh dicek aja lah. Cek aja lah. Lamun disebutkeun ayeuna engke anger nambah deui kan. Mudah-mudahan ya. Dicek aja lah. Kang eta kenapa sekarang atau kemarin-kemarin ya sejak awal memulai dari TikTok pangintennya? Atau tadi kan reseller terus kemudian media sosialnya kan dimulai dari TikTok. Ya dimulai dari karena kan memang pas saya merintis bisnisnya kuliner gitu dagang makanan cemilan ini tuh saat itu TikTok memang lagi rame juga, lagi banyak dan lagi digandrungi banyak orang gitu. Jadi awalnya cuman sekedar media promosi aja gitu. Waktu itu memang belum sampai pada kan sekarang TikTok tuh udah jadi tempat transaksi ya. Nah dulu itu saya cuman sekedar di Instagram, di TikTok itu cuman untuk promosi aja bahwa kita tuh jualan ini. Tapi karena perkembangan juga dari TikToknya, kita mulai mengikuti TikTok itu gitu. Jadi mulai ikut TikToknya sekarang ada dulu TikTok Shop ya, TikTok Shop sekarang udah Shop Tokopedia. Merintis dari situ terus berkembang, kemudian ya akhirnya sampai pada titik saat ini gitu. Yang bisa yang saya dapat beserta itu yang hasilkan saat ini. Oh ya, berarti memang Kang kemarin pangintennya waktu TikTok Shop kayak ya semacam pemblokiran atau namanya memang ada sedikit efek sebenarnya kayak kecewa emang kecewa mah ada takut sama istri ya ada sedikit kecewa tapi alhamdulillahnya berapa bulan hari itu dulu hampir 3 bulanan kalau 3 bulan itu sempat bingung itu karena memang Umafood besarnya di TikTok jadi ketika TikTok itu katakanlah mati ya sempat mati suri beberapa bulan itu sempat kelimpungan juga gitu. Kita coba ke platform lain, kita coba naikkan di Shopee memang waktu itu kita agak kesulitan juga. Jadi selama 3 bulan memang
kudu kumaha ya gitu neangan customer, neangan pembeli, mencari pembeli karena memang ya kan waktu itu gak bisa banget jualan di TikTok. Akhirnya di Shopee kita ya berusaha semaksimal mungkin bahwa memang waktu itu belum sampai penjualannya seperti yang di TikTok saat ini. Hmm. Jadi memang ada dampak pengiternya. Cuman naik ya intinya mah apa penjualan tetap ada pengiternya cuma tidak sebanyak yang biasanya ya datanya. Ya memang itu salah satu dampak yang kemarin dirasakan oleh beberapa banyak UMKM yang waktu itu memang penginten apa namanya kebanyakan fokusnya di TikTok. Betul. Tapi akhirnya kan Instagramnya berkembang ya UmaFood juga ya. Alhamdulillah Shopee-nya sekarang ada. Ini memang UmaFood ini saya juga pernah coba dan salah satu favorit saya Kang Isep termasuk istri ya. Ya kadang-kadang kalau saya pun misalkan tidak ingat sama UmaFood, istri yang mengingatkan. Alhamdulillah favorit. Ya intinya kalaupun jarang beli saya hampunten itu mah karena memang kadang-kadang ada dompetnya isi atau tidak gitu. Tapi tetap jadi bagian dari favorit saya. Nah kemudian, ini pertanyaan lo. Jadi pertanyaan lo. Oh iya, cara nge-grow up si akunnya biar besar dari nol sampai sekarang jadi besar teh. Apa sih tipsnya? Iya. Nah, Kalau itu sih sebenarnya tips pastinya kita nggak kalau tips pasti seperti apa nggak tahu, cuman kita based on pengalaman aja gitu ya. Awalnya sih memang kita coba-coba untuk bikin konten sesering mungkin, semenarik mungkin dan rutin gitu. Jadi dari hasil bikin konten yang rutin itu mungkin bisa masuk ke algoritma TikTok gitu. Jadi ketika udah masuk algoritma TikTok itu akhirnya video-video yang dibuat itu juga lama kelamaan FYP juga gitu. Nah setelah dapat FYP itu berdampaknya tuh banyak itu, mulai dari followersnya yang naik, kemudian video-video yang sebelumnya yang tidak sempat FYP juga akhirnya keangkat juga, kemudian berpengaruh banget ke orderannya juga makin banyak. Jadi dampak dari FYP yang dari konsistensi kita buat konten, upload konten, itu tuh sangat berdampak ke FYP, ke followers, ke orderan, juga sampai ke media sosial lain gitu ikut keangkat juga, followersnya juga jadi nambah gitu. ya betul. Memang tapi da intinya mah panginten di apa namanya apa keinginan kita atau kemauan kita keteguhan kita dalam konten pangintennya. Iya. Jadi intinya mah namanya kudu istiqomah. Kudu istiqomah. Jangan tong belang betong gitu. Jadi harus konsisten ketika kita benar-benar niat gitu dan konsisten ya pasti ada jalan lah. Nah gitu. Jadi tekun istiqomah bieu Kang Usep teh. Lamun bahasa Sunda mah jucung dah teh dah. Jucung. Jadi jangan mudah menyerah keok memang dipacok. Ini salah satu contohnya yang kemudian bersabar dan tekun dalam mengelola media sosial dan bisnis hingga hari ini alhamdulillah pencapaiannya luar biasa. Ada algoritma memang hari ini TikTok sudah bisa tuh Kang Yosep keiklan modelnya diketahui lah gitu atau masih misterius juga? Sebenarnya masih misterius juga. Makanya kenapa perlu konsisten bikin dan upload konten itu karena kita nggak tahu nih algoritma TikToknya seperti apa. Bagaimana supaya kita bisa FYP itu supaya video kita banyak yang lihat itu saya sendiri juga nggak tahu, tapi karena konsisten dalam bikin dan upload konten akhirnya ya ada yang nyangkut juga gitu. Nah ketika ada yang nyangkut itu ya akhirnya ngangkat juga ke konten-konten yang lainnya. Tapi memang luar biasa lihat ininya video-videonya memang ada riset dulu Kang ya. Ada riset gak sebelum misalkan mengeluarkan satu konten tertentu gitu? Jadi analisa lah. Ya. Pada awalnya sih memang kita coba dengan berbagai gaya gitu ya, konten teh cobaan kieu gitunya, mulai dari makan kontennya, mulai konten makan, konten produksi, segala macam bentuk konten sudah terus dicoba. Nah ketika kita
oh ternyata yang seperti ini nih, konten yang seperti ini yang akhirnya naik dan kemakan sama TikTok itu. Ya akhirnya mulai konten-konten seperti itu yang banyak diproduksi gitu. Tapi tetap konten dengan model yang lain, dengan gaya yang lain juga dibikin, cuman sebagai selingan. Oh, Kadang intermezzo heula iya tuh alhamdulillah disuguhan tuh penginten tim dadakan. Oke, alhamdulillah dari tuan rumah nyu kemari di sini. Rawasannya tempatnya enakeun. Alhamdulillah sudah diizinkan juga untuk ngobrol-ngobrol. Ya di pinggir jalannya ada sedikit-sedikit bising, tapi yang penting substansinya lah, kenal lah. Betul. Nah, Kang Isep tadi meneruskan tadi. Ini ada kan kita lagi live nih, ada yang nanya nih. Oh, benar. Ada yang nanya, katanya kan tadi harus dengan konsistensi ya. Kang Ocep sendiri kan nggak tahu ya algoritma TikTok seperti apa supaya bisa FYP. Nah, yang Kang Ocep rasain sendiri si video bisa FYP gimana sih kan? Tadi kan Kang Ocep sendiri nggak tahu ya gimana caranya. Nah, yang selama ini Kang Ocep pernah lakukan terus si video yang bisa FYP itu tipsnya seperti apa sih? Nah ini dari Randy. Kalau Ngaran halusnya gimana? Kalau Mahfud sendiri sih biasanya konten-konten banyak yang naik itu Kalau motor, aduh itu kalau bawa knalpot promnya. Itu dalam knalpot biasa mah. Kalau lanjut kan? ya konten yang naik itu biasanya konten-konten yang berhubungan dengan produksian produk gitu. Mungkin karena penontonnya senang gitu ngelihat bagaimana cara produksinya, bagaimana sih nyitak cireng teh kumaha, terus bikin isian cireng itu kumaha dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada ya orang banyak tertarik dari proses pembuatan itu gitu. Sebut nanti produk knowledge-nya. Nah, ya produk knowledge. Jadi si user customer ya, harus mengetahui benar-benar produk kita itu seperti apa. Betul. Salah satunya tadi dari kriuknya, higienitas, terus cara memasaknya, cara membuatnya. Kadang juga misalkan ngabumbuan kumaha, nyetak kumaha. Kalau cirengan bisa dicitak kumaha. Nah itu nggak takut ditiru gitu kan? Udah di live. Kita mah rahasia dapurnya. Kalau saya sendiri sih merasa bahwa Rizky itu memang sudah ada yang mengatur ya. Jadi Rizky memang ya saya rasa sih Rizky memang ada yang mengatur. Jadi sejauh ini sih dari berbagai konten produksi yang tadi dikatakan Pak Fajar itu sebagai produk knowledge itu ya tidak membuat saya khawatir bahwa nanti akan ditiru ya. Justru alhamdulillah sekarang juga orderannya juga meningkat, kemudian pembelinya juga bertambah, ada customer yang baru juga, jadi pelanggannya juga bertambah gitu. Jadi ya saya kira sih tidak khawatir dan tidak takut kalau ada yang niru gitu. Ya luar biasa. Jadi tapi memang kan kalau kita lihatnya Kang Romi, Kang Dan dulu mah ada tradisinya Kang Isepnya imah rahasia dapur antara di beja-beja gitu. Justru namanya makin diekspos, makin diperlihatkan, makin diketahui orang, justru tadi itu meningkatkan engagement gitu. Iya, betul. Jadi tidak bisa semua orang memang pada satu sisi kadang-kadang yang meniru, tapi enak mah kadang-kadang banyak juga yang orang mah yang menikmati gitu. Nyari bikin makan kadang-kadang khususan lah. Hanya ditunjukkan makan di video kan proses cara pembuatan ya, bukan cara membumbui ya.
Iya, segala macam, segala macam. Cuman mungkin karena kan potong-potongnya, aya kadang ieu prosesna apa, yang ini videonya kontennya proses apa gitu. Jadi untuk full dari nol dari nggak A sampai Z itu dalam satu video gitu. Rata-rata video mah berapa detik? Paling 1 menit juga paling panjang kayaknya. Paling 30 detik, 40 detik. Sampai salah satu seleb TikTok juga selebgramnya cobaan eta Puji. Puji ya. Itu pengalaman yang kalau iklan. Pengalaman yang luar biasa karena apa ya? Kejadian Puji itu kalau boleh saya ceritakan awalnya itu ada kru timnya Fuji itu ngechat gitu ya di Shopee waktu itu bukan di TikTok, di Shopee dia minta restock produk karena dia bilang Fuji pengen nyoba produk yang itu gitu. Kalau saya ya cireng. Pada saat itu kita nggak langsung percaya bener teh ya timnas si Fuji. Kita coba cari tahu dulu, kita lihat cek dulu media sosial, ternyata memang diyakini benar ya teh timnas si Fuji gitu. Akhirnya kita balas lah chat dia, kita komunikasi boleh, kita waktu itu kita langsung kirim aja produknya gitu. Kita langsung kirim, ternyata tanpa diduga, tanpa disangka, akhirnya justru si ya Puji ini dia upload di story Instagramnya makan cireng kita gitu, terus sampai kan dia pasang link Shopee kita gitu, link Shopee Umafood. Nah di situ mulai semakin ramai lagi gitu. Jadi bahkan sempat keteteran setelah Puji itu sempat close order karena memang saking membludaknya. Luar biasanya pengaruhnya luar biasa, tapi itu juga mungkin berkah juga ya. Iya, betul. Karena memang saya jadi ingat ada kalau nggak salah sih hadis gitu ya. Anta man ahbabta gitu. Kan kalau diterjemahkan nama kamu bersama orang yang kamu cintai gitu. Kalau saya sih berpikir bahwa ketika kita sudah menyenangi, mencintai, dalam hal ini saya sebagai pedagang, penjual ya di TikTok gitu ya. Lamun orang geus benar-benar mencintai pekerjaan itu ya kita juga bakal mendapatkan hasilnya gitu. Kita kudu dicatat eta. Baiklah kayak ya udah mah apal teh mencada wajada eta apudotnya sama siapa yang memang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasilnya. Ini salah satu contoh yang baik. Berarti media sosial mah TikTok, Instagram, kalau online store-na meureun Di TikTok ada, di Shopee ya itu aja di Carobiannya. Jadi apa yang kita ngomongin teh terbukti kita udah di Cobian. Iya, kan Kang Yosep yang istri teh basicnya teh bukan F&B ya, bukan koki gitu. Nah, bisa menciptakan produk-produk itu teh belajarnya gimana gitu? Kursus dulu, atau ilham gitu. Awal mulanya sih cuman lihat tutorial kan sekarang mah tutorialnya banyaknya di YouTube. Bahkan di TikTok juga banyak tutorial bikin bumbu, bikin adonan segala macam. Nah awalnya bikin lihat-lihat tutorial, kemudian kita coba buat. Setelah dibuat itu kan tetap kita juga sama trial and error gitu. Kita kasih ke orang, suruh orang coba ini enak gak. Kalau misalkan ada yang bilang ada yang kurang, itu kita perbaiki lagi, koreksi rasa lagi sampai berkali-kali sampai menemukan resep yang pas dan tepat. Jadi dicobain dulu berkali kayak disempurnakan dulunya produknya. Ya. Kalau disempurnakan dulu sok dites lah tuh Kak. Ya gitu. Ya dites dulu disuruh coba ke orang tua, ke teman, ke kenalan, bahkan sempat juga di awal-awal kita jualan itu sempat
beberapa kali dapat apa ya, komenan negatif gitu, dapat Review. review negatif juga dari pembeli awal ya, yang awal-awal banget, karena produknya basi lah, hancur lah, rusak lah gitu. Jadi ketika memulai itu kita juga gak langsung wah langsung jadi ya, langsung 100% oke gitu. Tapi tetap ada salahnya juga, ada kurangnya juga, dan itu jadi pembelajaran. Akhirnya dilakukan perbaikan, dilakukan apa ya, penyempurnaan sampai menemukan resep dan rasa yang terbaik yang sampai kita dapatkan saat ini. Ya, enak review positif wahnya ulasnya. Alhamdulillahnya, walaupun memang tidak 100%, ada juga yang negatifnya, mungkin karena produknya produk makanan, jadi mungkin selera juga, kemudian mungkin karena ada keterlambatan karena lama di perjalanan pengiriman gitu ya, hambatan-hambatan di ekspedisinya, jadi lama di perjalanan, akhirnya produknya juga ya kurang baik lah ketika sampai gitu. Tapi ini Kang, yang sekarang ada, kita mengulas sedikit tentang mekanisme bisnis di TikTok. Apa di TikTok itu kan selain promosi video kita yang memang kita promosi melalui video, itu ada juga mekanisme bisnis seperti affiliate ya, endorsement. Affiliate, endorsement apa bedanya tuh? kalau affiliate itu kan afiliasi ya, apa ya, kerjasama mungkin ya. Jadi saya sebagai pemilik toko, misalkan ada afiliator yang ingin kerjasama misalkan dengan kita Umafood, dia buatkan konten, dia buat video, dia nanti upload videonya, tapi dia dapat apa ya, fee gitu ya, dia dapat fee dari misalkan ada orang yang check out melalui video dia itu gitu, ada keranjang kuning di video dia gitu. Nah itu untuk yang affiliate itu gitu. Kalau misalkan kita endorse ya kita bayar orang buat iklanin lah, katakanlah iklanin produk kita gitu. Di profil mereka gitu ya. Tapi mekanisme kayak affiliate, endorsement itu juga lumayan meningkatkan nih proses promosi cukup gitu. Berpengaruh, bahkan mungkin bisa jadi sangat berpengaruh ketika konten yang dibuat afiliator itu FYP. Iya. Jadi ketika kreator itu bikin konten, kemudian dia upload, kemudian dia konten itu FYP, bukan cuman kita seller yang untung, mereka juga untung karena dapat fee juga dari orang-orang yang beli melalui link dia gitu. Tapi awal-awal di afiliasi produk ke produk, afiliasi produk ke Umafood, dulu mah panginten apakah si afiliator itu ke Kang Yosep itu ada semacam komunikasi dulu nggak, atau langsung aja nempel link? Dulu juga awalnya sebelum kita sampai pada titik ini juga kita sama, coba cari-cari dulu yang mau nggak kita kirimin produknya gratis buat dibikin konten, kemudian diupload di akun mereka gitu. Kita juga sempat mengalami titik itu gitu, cari-cari orang yang mau nge-review produk kita kemudian dipasang atau ditampilkan di akun mereka. Itu sempat seperti itu. Udah akhirnya kalau saat ini sih alhamdulillah udah cukup banyak kreator-kreator yang menawarkan diri untuk mereview produk kita. Nah disitulah mungkin sekarang terjadi negosiasi, misalkan mereka siap nge-review, negosiasinya dapatnya fee-nya berapa persen kah, sekian persen nanti dibicarakan seperti itu. Tapi saya memang apresiasi pada mekanisme ini ya, artinya saling menguntungkan gitu. Mereka yang misalkan jago buat konten tapi tidak bisa produksi, bisa kerjasama dengan toko-tokonya. Betul. Salah satunya dan toko Kang Yosep juga yang hari ini kerjasama dengan para afiliator. Nah buat teman-teman mengingatkan untuk jadi afiliator itu sebetulnya dari follower minimal 1000 juga kalau tidak salah ya, juga bisa mulainya
Iya. Yang penting tadi ada kreativitas dalam bikin konten. Kreativitas dan konsistensi. Nah, kreativitas dan konsistensi. Tadi teh bahasa Inggris nama jucung ya, bahasa Belanda jucung. Jangan jocong ya. Jocong. Jangan keok meme dipacok. Nah, Kang Yusef panginten tapi tidak apa-apanya kalau tidak mau jawab juga. Kira-kira ayeuna namanya tingkat penjualan di TikTok itu orderan hari ini per minggu atau per hari bisa sampai berapa ya ayeuna? Ya cukup lumayan lah. Lumayannya. Cukup lumayan lah. Ya. Untuk ya menghidupi saya dan istri cukup lumayan. Tapi ada waktu libur? Ada hari Minggu aja. Hari Minggu. Satu hari. Sekarang kan malam minggunya libur besok berarti. Besok libur. Besok libur. Libur itu tetap produksi itu. Libur tidak produksi. Waktunya quality time dengan istri. Itu yang penting. Quality time. Jadi berarti kalau libur dapur tutup dulu, dikirim Senin. Ya. Kirim Senin. Jadi mulai produksi lagi Senin karena kita kan produksinya dadakan gitu ya. Jadi produk yang kita buat hari ini ya kita kirim hari ini gitu. Jadi produk kita tuh bukan produk stok gitu. Stok lama gitu. Ya enggak. Jadi kita bikin hari ini ya kita kirim hari ini juga gitu. Jadi makanya kalau di Umafood itu ada sistemnya PO karena memang produknya produk dadakan dan bukan stok gitu. Jadi produk-produk yang karena kan produk Umafood itu termasuk produk yang memang harus mendadak dan memang masa awetnya bukan masa awet, masa ini ketahanannya ketahanan gitu. Tidak. Tadi ketahanan seberapa lama biasanya? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Jadi bagus produk-produknya memang terlihat. Abdi juga pernah merasakannya memang selalu fresh. Seperti saya fresh lah. Nah, tips bagi pemula ini, pemula yang sedang belajar tadinya, kata Kang Yusef gimana aja tuh tips-tips? Kalau dari saya sih kita tinggal yang paling pertama itu untuk ini ya seller ya. Seller. Untuk seller itu tentukan dulu mau apa sih yang mau dijual gitu. Tentukan dulu jadi jangan sampai bingung gitu. Kalau mau kuliner ya di kuliner fokus, kalau mau di fashion ya di fashion fokus. Kalau ya apa tentukan aja gitu ya. Tentukan dulu apa yang mau dijual, apa yang mau diberikan gitu. Nah, kalau sudah ditentukan baru kita mulai untuk ya tentu saja harus buat tokonya ya. Buat akun TikToknya. Nah, setelah itu ya kita harus mulai konsisten kita promosinya apa ya, promosinya bikin konten, upload konten, kemudian kita juga ketika sudah harus memberikan kesan baik ya untuk customer di awal-awal karena pengalaman saya itu sempat gagal di awal-awal jualan itu sampai harus istilah nama membuat kepercayaan kembali gitu ke orang karena ada yang sempat beli di awal-awal itu sempat gagal, itu kan kita harus bikin mereka lagi percaya lagi bahwa produk yang nanti mereka beli itu akan baik-baik aja, akan enak, akan sesuai dengan ekspektasi. Jadi kalau misalkan sudah ditentukan produknya mau jual apa, dibuat kontennya, di konsistensi penguploadannya, konsistensi promosinya. Ketika sudah ada yang beli itu harus diservis sebaik mungkin. Oh iya benar. Servisnya harus baik. Dia reviewnya terus positif. Ya reviewnya harus positif dan karena itu memang berpengaruh juga sebenarnya. Review itu berpengaruh. Karena memang di sisi lain review juga memengaruhi pandangan orang ke produk kita gitu. Jadi orang yang belum pernah coba produk kita ketika lihat review ternyata reviewnya jelek juga jika nanti orang nanti bakal iya mah cek batoroge tengenah, iya mah cek batoroge kumaha gitu ya. Reviewnya jelek jadi
sebisa mungkin ya kita harus memberikan service terbaik supaya dapat reviewnya positif. Ketika orang yang belum pernah coba lihat review orang lain itu tertarik untuk mencoba produk kita gitu. Mantep itu. Tapi udah nggak buka toko di daratnya, toko-toko offline terbuka. Kalau offline belum, rencana pengen tapi belum sampai saat ini belum karena Masih sibuk di dia. iya alhamdulillah sih yang sekarang juga yang di kita itu yang online itu masih PO gitu jadi belum terhandle banget gitu. Oh. Jadi PR Kang Yusef itu Bang Intan hari ini mah aya PR tuh. PR-nya masih banyak. PR masih banyak. Jadi dia sedang tumbuh lah. Tapi nanti melihatnya sangat luar biasa Yusef. Aya yang mau disampaikan lagi ke teman-teman. Kalau dari saya sih terakhir gini aja. Kalau sudah ada keinginan itu lakukan aja dulu gitu ya. Lakukan aja dulu nanti soal berhasil atau enggak ya kumangke gitu. Yang penting mah cobaan heula, setelah kita coba, kita jalani, kita usaha. Untuk masalah hasil lihat aja nanti. Lihat aja nanti. Karena kalau bagi saya sih kalau selama kita serius menjalaninya ya hasilnya pun akan kita dapatkan sih. Ya, luar biasa. Malam minggu saya sekarang sangat berkualitas ketemu Kang Yosefnya. Siap. Atur nuhun Pak Fajar. Inilah akhir dari obrolan kita malam ini. Ini juga terima kasih kepada Kang Ajang. Bajunya sudah saya pakai pertama kali di video kali ini. Kang Yosef juga terima kasih pernah memberi saya pengalaman terbaik cita rasa makan produk Uma Foodnya luar biasa. Ini jadi pengalaman kita bersama, pengalaman Kang Yosef yang sekarang harus jadikan pelajaran bagi kita. Bukan pelajar, bukan hanya di mana teh yang panjang deh lah closingnya gitu. Ya langsung bijak nanti karena jadi itu malam minggu kita, malam minggu bersama Kang Yosef Uma Food. Mudah-mudahan sehat terus Kang Yosefnya. Bisnisnya makin berkembang, makin tumbuh. Lamun pegawai dibagi THR meureun seinget weh. Teh seinget kano pegawai keluarga lah kudu ka urang. Gitu Bang Inten. Atur nuhun. Salam ke keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcastna ngaranna naon cik? Malam minggu ojan. Eta tadi orang kayak closing dia jangan lupa bahagia. Bacanya. Dia dia. Terakhir dari kami jangan lupa bahagia.